siap bekerja sama dengan mereka, karena perbedaan kita dengan mereka itu adalah masalah bukan akidah, tetapi fikihnya saja. Jadi jangan ada orang Muhammadiyah tidak mau salat di belakang orang ibu karena dia baca qunut, nggak benar itu. Nggak benar kalau kita juga masuk, ada orang lain masuk masjid kita pel itu masjid, kita anggap najis, itu tidak benar. Innamal mu'minuna, kata Nabi, wallahi subhanallah, kepada Abu Hurairah, innal mu'minina yanjus, sesungguhnya orang-orang mukmin itu tidak najis, kata Nabi. Ketika Abu Hurairah ketemu dengan Nabi, dia ketika melihat Nabi dia delik. Kemudian pada satu hari ketemu lagi dengan Nabi, ya Abu Hurairah, kenapa kamu delik ketika saya ketemu dengan engkau? Ya Rasulullah, inni kuntu junuban fakarihtu an alqiqa ana najisun. Wahai ya Rasulullah, saya itu ketika itu saya lagi junub, saya najis. Saya benci, saya tidak senang kalau ketemu dengan engkau saya dalam keadaan najis. Maka Nabi bilang, wallahi innal muslim innal mu'min la yanjus. Sekalipun hidup maupun mati, mayat itu tidak najis. Kemudian Islam itu ada berapa komponennya? Pertama adalah akidah. Ini akidah ini tidak bisa kita rekayasa. Harus kita pahami sesuai apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ada istilah dalam Muhammadiyah, ar-ruju' ila kitabullah wa sunnatus sahihah. Kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah al-maqbulah yang tidak dapat diterima. Jadi Muhammadiyah itu dalam akidah tidak menerima hadis ahad. Hadis ahad itu artinya tidak populer, tetapi hanya menerima hadis mutawatir yang betul-betul kepastiannya, sedangkan hadis ahad itu zaniyat ilalah, itu kebenaran nisbi. Akidah ini sangat penting sekali Bapak-bapak dalam kita beragama. Ibaratnya pohonnya itu adalah akidah. Kalau akidah kita kuat, berarti pohonnya kuat. Datang angin kemanapun itu tidak akan roboh. Jadi kita bermuhammadiyah seperti itu. Jangan bimbang, jangan ragu tentang Muhammadiyah. Jangan lagi ada ragu di antara bapak-bapak, ibu-ibu semuanya berjuang di Muhammadiyah masuk surga atau tidak. Insya Allah masuk surga semuanya. Amin. Saya alhamdulillah sudah 34 tahun saya di UMS, sampai hari ini saya masih mengajar. Dari tahun 88 saya mengajar sampai hari ini. Sudah pensiun 2018, tapi saya masih digunakan mengajar di ilmu Al-Quran dan tafsir dan tarbiyah UMS. Saya sangat senang sekali karena bisa saya salurkan sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan akidah yang tertanam dalam hati orang muslim itu adalah seperti pohon yang besar yang tertanam, akarnya tertanam dengan kuat di bumi, kemudian rantingnya atau cabangnya itu menjulang ke angkasa, berbuah di setiap saat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha kadzalika yudhillu al-amthal lin-nas la'allahum yatafakkarun. Diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman orang muslim yang kuat itu seperti pohon yang akarnya tertanam menjulang ke angkasa besar, kemudian cabangnya banyak sekali, rantingnya banyak, berbuah di setiap saat, tidak kenal musim. Jadi orang Muhammadiyah itu harus selalu berkreasi, harus melahirkan amalan-amalan yang bermanfaat untuk umat. Di antaranya adalah Baitul Tahfiz ini harus melahirkan, harus mengeluarkan anak-anak kita yang hafal Al-Quran. Karena apa? Membaca Al-Quran itu satu huruf saja itu pahala 10. Maka bapak-bapak kalau pulang dari sini walaupun capek maghrib atau pagi subuh, jangan lupa baca Al-Quran.
Karena apa? Karena Nabi SAW bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha." La aqul alif lam mim harf, lakin alif harf lam harf bidu'ai. Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran akan diberi 10 pahalanya. Dan barang siapa yang membaca alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Apalagi kalau kita bisa membaca paling tidak itu 1 lembar setiap hari, maka juz, one day one juz, maka kita akan diberi berkah keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah, dan Nabi SAW pernah berpesan kepada Ali. Sayyidina Ali itu adalah nantu Nabi yang pernah adalah nantu Nabi yang menikah dengan anak putri Nabi Fatimah. Nabi bersabda kepada Ali, "Ya Ali," katanya, "ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Wahai Ali, kata Nabi, belajarlah kamu Al-Quran dan ajarkan kepada orang. Ada hadis yang lain yang berbunyi, "Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil barara. Walladzina yaqra'una al-Quran wa yatata'ta' fi wasyaq lahu ajran." Apa kata Nabi? Orang yang lancar baca Quran itu akan ditempatkan oleh Allah bersama Nabi dan para Rasul dan para malaikat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran, dia tidak pasif. Dia ta'fi wa syaq, diberi dua pahala oleh Allah. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Jadi akidah ini tidak bisa kita rekayasa. Harus sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi, yaitu kita kembali pada Al-Quran dan sunnatul al-maqbulah atau sunnatul sahihah yang makbul yang dapat kita terima. Walaupun demikian, bukan semuanya. Jadi kita harus kembali. Maka Nabi bilang, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan." Iman itu ada 70 cabang lebih. Yang paling awal kita mengucapkan la ilaha illallah. La itu artinya la nafiyah illallah isbat. Tidak ada, kita tolak semua Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita beragama itu harus tegas ketika kita berbicara tentang iman. La itu artinya tidak ada yang menghidupkan saya, yang mematikan saya, yang memberi saya rezeki, yang memberi saya anak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut saya sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi afdal yang paling afdal ila ilallah. Maka orang beriman itu cirinya dia adalah orang yang jujur dalam perkataannya. As-sidqu fil hadis. Jadi jangan biasa kita itu walaupun bercanda, jangan biasakan diri kita bohong. Iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar. Jangan sekali-sekali kamu biasakan diri kamu bohong. Karena bohong itu mengantar kamu kepada perbuatan yang jelek, dan jelek itu mengantar kamu ke dalam api neraka. Iyyakum, apa kata Nabi, alaikum bisidq, hendaklah kamu itu betul-betul jujur, karena jujur itu dapat mengantar kamu kepada kebajikan, dan kebajikan itu mengantar kamu kepada surga. Orang yang selalu jujur, kalau satu saat dia bohong, ditulis jujur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bohong terus dia jujur, pasti ditulis bohong oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kebiasaan-kebiasaan kita itu kita harus berubah. Mujahadah. Hadirin rahimahullah. Yang kedua, amanah. Amanah itu adalah melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Maaf bapak-bapak, saya tidak membuli bapak sebagai guru. Mengajar itu adalah sebagai amanah. Maka kita itu harus profesional. Artinya jangan hanya kita cuma masuk kelas, apa yang kita lihat di jalan itu kita sampaikan pada mahasiswa. Saya pernah dikatakan oleh PG1 dulu, ada dosen naik sepeda, naik motor, ketika ngajar itu apa yang dilihat di jalan itu dia sampaikan pada mahasiswa. Padahal kita itu harus profesional. Kata-kata Nabi, rahimallahu rajulan idza amila amalan yutqinuhu. Diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala bila orang itu mengerjakan sesuatu dia tekun mengerjakannya. Insya Allah berkah datang. Ini yang punya rumah ini menurut Pak Ustaz ini bukan orang kaya ini zaman dulu. Biasa kan menurut saya rumah berapa hektar, berapa meter ini rumah? 600. Ini biasa dulu daerah ini bukan daerah elit ini. Tapi anaknya itu 7 semua jadi ini berkah. Banyak orang seperti itu. Banyak orang seperti itu. Saya punya teman, bukan teman lah. Saya punya kenalan. Saya punya kenalan di Mekah, di Madinah. Keturunan India. Dia lahir di Bogor, dia warga negara Indonesia. Itu miskin sekali. Tapi orangnya nggak pernah minta-minta. Dia itu adalah pedagang di dekat Masjid Nabawi itu. Padahal dagang di sana kalau dilihat oleh askari, oleh polisi itu diambil dagangannya dibuang. Tapi dia tabah. Anaknya 3 itu semua jadi semua. Ada yang jadi dokter, bukan dokter. Anaknya dokter 1, kemudian jadi guru 1, guru di Arab itu besar gajinya. 8.000 rial, jadi kita kali 3 28 juta per bulan gajinya. Jadi Bapak Ibu, kita itu harus kita tekun dalam profesi yang kita diamanahkan pada kita. Itu namanya amanah. Amanah terhadap Perserikatan Muhammadiyah, jangan kita jelek-jelekan Muhammadiyah. Padahal kita hidup di yayasan Muhammadiyah. Saya terus terang dulu Pak, saya 13 tahun di Mekah. Saya tidak tahu berorganisasi. Saya tidak tahu organisasi Muhammadiyah itu apa, ilmu itu apa, nggak tahu saya. Yang penting saya belajar di sana. Setelah pulang, saya masuk UMS, saya tidak tahu ini bid'ah, ini boleh, Muhammadiyah ini tidak. Saya ngomong saja itu. Lama-lama saya belajar, akhirnya saya menemukan itu semua. Ternyata tidak ada yang bertentangan dengan Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, orang-orang yang cabang iman itu selain tadi adalah jujur, amanah, kemudian sidik itu sudah berkata dalam perkataan selalu benar, kemudian selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersyukur, alhamdulillah ada tempat kita mengembangkan ilmu kita. Ilmu bapak-bapak semuanya ada tempat pengembangannya sebagai amal jariah bapak semuanya. Maaf saya katakan tadi saya masuk UMS tahun 88, gaji saya 1 bulan 75.000 bapak-bapak. Waktu itu 75.000. Saya mau keluar tadinya, tapi lama-lama saya pikir wah kemana saya mau pergi. Sedangkan istri saya orang Boyolali, apakah saya pindah ke Jakarta atau kemana atau tempat lain. Kita syukurin itu semuanya. Orang yang bersyukur itu akan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk non material. Keberkahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman
dalam Quranul Karim, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Wala in kafartum wala in syakartum, bila kamu bersyukur akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Kita tidak tahu dari mana itu rezeki. Kecukupan itu Allah yang mencukupi. Kita selalu kita selalu menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bersedekah walaupun gaji kita pun sedikit. Kalau gaji kita sedikit, sedekah infaknya juga sedikit. Kalau gaji kita besar, ya besar. Insya Allah tidak ada orang miskin itu kalau dia selalu berinfak bersedekah. Apa kata Nabi SAW? Khairus sadaqah ma'adwamuha wa in qalla. Sedekah yang paling baik itu adalah yang selalu kamu keluarkan walaupun itu sedikit. Jadi itu semuanya cabang-cabang iman Bapak-bapak Ibu semuanya. Jadi jangan kita memahami agama itu semata-mata dengan akal kita, tapi ada perasaan kita, ada keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala, kembali pada la ilaha illallah itu tadi, adalah yang memberi kita segala-galanya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka kata Nabi, afdal wa qawli la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit thariq. Yang paling rendah iman itu adalah kamu menjauhkan orang dari yang mengganggu. Apa yang mengganggu orang? Kebodohan keterbelakangan. Jadi kita bersyukur Bapak-bapak jadi guru, saya alhamdulillah jadi dosen, saya bersyukur. Kita dapat menyingkirkan benda-benda atau manusia-manusia yang tidak bermanfaat, menjadi orang bermanfaat, menjadi orang berilmu, menjadi orang-orang yang berilmu. Maka Nabi SAW selalu menyuruh, ada 800 ayat dalam Quran itu bicara tentang ilmu, Pak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul, orang berilmu itu tanpa orang beriman tanpa ilmu itu di bawah hanya orang yang beriman dengan ilmu. Jadi ada 800 ayat dalam Quran bicara tentang ilmu saja. Dari membaca, dari perintah membaca. Tapi kenapa umat Islam itu terbelakang? Karena meninggalkan Al-Quran, tidak senang baca. Saya pernah lihat poll itu, Indonesia ini adalah minat membacanya paling bawah di Asia, kalah dengan Vietnam. Maka di sini itu banyak pengarang-pengarang kita tuh merasa, kok bukunya nggak ada yang beli, kok nggak malah malas, tidak ada fasidul khairat untuk membeli. Hadirin jamaah rahimahullah. Kemudian ini kita bicara tentang yang kedua adalah ibadah. Jadi pertama kali itu adalah iman, akidah, kedua adalah ibadah. Ibadah itu dalam Islam ada dua macam. Ibadah mahdhah dan ibadah sosial atau ibadah duniawiyah namanya. Ibadah mahdhah itu artinya salat. Dalam Muhammadiyah, maaf Bapak-bapak, ibadah salat ini tidak menggunakan hadis-hadis ahad. Tapi tidak menyalahkan juga organisasi lain yang umpamanya melakukan salat istighfar. Tidak disalahkan. Kaum Muhammadiyah tidak mengamalkannya. Muhammadiyah tidak ada namanya salat tasbih, karena itu hadisnya nomor 2. Yang ada yang jelas-jelas tentu saja, yaitu salat rawatib setelah salat 5 waktu itu sebelumnya. Ada 12 rakaat. Kemudian salat tahajud, salat duha, salat tahajud, salat duha, salat itu yang bisa kita kerjakan setiap hari. Kalau tidak bisa tahajud, salat duha. Puasa Senin Kamis, tidak ada puasa muti dan lain sebagainya. Puasa Daud, kemudian puasa Ramadan, puasa Yomul Bid, itu yang ada. Tidak ada puasa-puasa yang lain, apalagi puasa yang wasal, menyambung puasa itu Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu ibadah mahdhah. Kemudian ibadah duniawiyah, masalah duniawiyah itu terserah kita. Yang penting itu baik, seperti tahfiz Al-Quran ini. Sama Nabi nggak ada sekolah tahfiz Al-Quran, tidak ada universitas sekaya sekarang.
Sama Nabi itu nggak ada kelas-kelas, tapi melahirkan orang-orang berkualitas sama Nabi. Sahabat-sahabat Nabi itu belajar dari Nabi, mendirikan namanya Universitas Nabawi itu di Madinah, di Masjid Nabawi. Tidak ada tingkatan, tidak ada umur, tidak ada apa. Belajar semua di situ. Nabi sebagai rektornya, Nabi sebagai guru besarnya, Nabi Muhammad SAW sebagai dosennya, Nabi kepala administrasi, semuanya Nabi SAW. Melahirkan orang-orang yang dapat mengeluarkan manusia dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Bayangkan bapak-bapak ibu sahabat Nabi itu yang belajar dari Nabi itu jadi gubernur di Irak, jadi gubernur di Mesir, jadi gubernur di Kufa, jadi gubernur di Andalusia di Spanyol, jadi gubernur di Persia di Iran, jadi gubernur di India. Semuanya mereka itu, dan semua mereka itu melaksanakan tugas dengan baik berkat bimbingan dan didikan dari Nabi Muhammad SAW. Maka dengan dibukanya tahfiz Quran ini, mudah-mudahan murid kita itu banyak yang hafaz Al-Quran. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Dewi Snonso bahwa dulu Pak Rafiq, rektornya WNS dulu, yang pertama kali berkasih, siapa yang hafal Quran boleh masuk fakultas apapun di WNS. Nah, ini yang kita harus sungguh-sungguh itu. Bapak samanya ini, Pak Salih ini betul-betul insya Allah amalnya ini adalah pahalanya besar. Pahala itu jangan diharapkan bahwa di akhirat tuh. Kelamaan kita mencari pahala kalau di akhirat. Di dunia kita sudah dapat yang namanya pahala. Sering orang keliru kalau pahala itu di akhirat. Tidak, di dunia sudah dapat pahala. Kalau kita betul-betul bekerja dan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takut bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar oleh Allah dan akan diberi rezeki oleh Allah dari mana datangnya dia tidak tahu. Wa may yattaqillaha ja'al lahu amri yusra. Barang siapa yang takut kepada Allah akan diberi kemudahan oleh Allah dalam urusannya. Bahagia rumah tangganya, sakinah, mawaddah, rahmah, anak-anaknya tumbuh dengan baik. Itu kan pahala di dunia. Di akhirat, wah banyak di akhirat. Cuman orang itu karena akhirat itu belum dilihat, belum ada, orang mati kembali cerita sama kita bahwa akhirat itu, maka orang ada yang yakin betul, ada yang tidak, ada yang yakin setengah-setengah. Ini yang sebenarnya, padahal sebenarnya yang namanya akhirat menurut para sahabat itu sama dengan kita melihat matahari. Bayangkan orang-orang yang mati itu, wala tahsabanna alladziina yuqatiluna fi sabilillahi amwaatan bal ahya' inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati tapi hidup. Dalam sejarah Madinah itu syuhada Uhud itu pernah datang banjir 400 tahun setelah dimakamkan. Keluar, terapung. Itu namanya jasadnya, itu bekas luka-lukanya masih utuh. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa yang kita dustakan itu semua. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak arada saya yaqula lahu kun fayakun. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya amanah dalam mengelola kekayaan Perserikatan Muhammadiyah, sekolah, tahfiz, rumah sakit dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa Muhammad wa barakatuh. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wal masyayikhana wa a'da'ina man ahsana ilayna warfa'na warzuqna wa'afina wa'afina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa hidayatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min syarril hisab. Ya Allah, wa sallallahu ya Allah, dinana aqidatana asabna qulubana wa madrasatana wa madrasatana waj'al madrasatana wa tahfiz al-Quran mutaqaddiman nafi'an lid-din wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
sampaikan kepada Ustaz Syarafudin yang telah berkenan memberikan tausiah dan barokah doanya. Acara selanjutnya yaitu penutup dan dilanjut dengan pemotongan pita. Nanti Ustaz Syarafudin yang akan memotong pita didampingi oleh Bapak IMR sekaligus Bapak Kapro dan Bapak Ibu Guru yang menyaksikan. Semoga semuanya barokah dalam membangun rumah tangga ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser. Dari sini dah. Dari dalam dah. Dari luar. Dan cah. Suntiknya tadi mana, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Semoga rumah tahfiz Al-Quran milik daripada SMK Muhammadiyah 4 Boyolali diberi rahmat berkah dan diberi oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Amin. Kemudian diberi oleh Allah, dimajukan oleh Allah. Amin. Bermanfaat bagi umat dan masyarakat. Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Santrinya mau foto. Ambil Mas. Silakan. Santrinya ini mau foto silakan. Mbak, ini Mbak, sini Mbak. Yo geser. Ikut. Aku mau mangan. Harus mangan ngantuk. Dapat semua. Kok, yang depan dong kok, yang depan jongkok. Yang depan jongkok. Kamera kabeh iki. Ya, Pak. Selamat ya. Didampingi. Sudah selesai.